menjadi kebaikan bagi orang yang pernah menyumbang. Orang yang menyumbang sapu untuk ngepel lantai, nyumbang sapu, keset, apapun itu untuk kebaikan orang banyak dari masjid, semua kebaikannya akan terus mulai buat orang yang memberikan. Al-Nahran Ajrahu, atau orang yang membuat aliran sungai. Al-Sadaqatan akhirnya mimali, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya. Fisih hati wa ayati, ketika dia masih sehat maupun setelah dia meninggal dunia. Talhaquhu min ba'di mauti, itu semua kebaikannya akan mengikuti, mendampingi dan menemaninya setelah dia meninggal dunia. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ini jadi tugas kita bersama untuk memakmurkan masjid. Memang ada pengurus, tapi pengurus kalau tidak dibantu oleh jamaahnya, pengurus tidak akan bisa berbuat banyak untuk pemakmuran masjid ini. Maka Bapak Ibu rahimahullah, pemakmuran masjid ini, untuk memakmurkan masjid ini ada dua, imaratun madiyah wa imaratun ma'nawiyah. Maksudnya apa? Membangun pemakmuran masjid dalam bentuk fisik dan pemakmuran dalam bentuk non fisik. Kalau fisik kita bersama-sama buka masjid ini nanti bisa lebih luas, lebih nyaman, dan terakhir bisa kita tutup. Jadi kalau hujan kan masya Allah, kemarin beberapa waktu lalu yang ketika hujan deras, setelah saya pas dari sini, bolanya kadarnya di sisi karena derasnya luar biasa. Mulai nanti dengan berjalannya waktu, semoga kita bisa merawat dan membagi masjid ini sehingga bisa semakin nyaman untuk yang beribadah, yang siapapun yang beribadah di masjid ini. Imarat dan maknawiyah, membangun secara maknawi, berarti bukan fisik. Maka ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana satu, kita menghidupkan masjid ini dengan ibadah. Jangan sampai masjid sepi dari sholat jamaah. Jangan sampai masjid ini sepi dari orang yang baca Al-Quran, berzikir, ataupun nanti tidak. Kajian sudah kita mulai, selonjoran. Ada Jumat pagi, walaupun belum bisa rutin karena mencari ustaz kita kan Pak Gun kerepotan, karena tidak semua ustaz siap hari itu untuk. Tapi selonjoran, khutbah Jumat. Nanti Ramadan di kajian dari menjelang puasa, tarawih, subuh, malamnya ada mengaji. Itu semua bagian dari imaratul maknawiyah. Kita memakmurkan masjid secara maknawi, spiritual dan fungsional, sehingga keberadaan masjid benar-benar membawa keberkahan pada siapapun yang hadir dan datang ke masjid ini. Maka kepada rahmatullah, oleh karena itu mari kita sama-sama kita makmurkan masjid ini. Kita jadikan masjid tempat yang kita sama-sama bisa meraih keberkahan di dalamnya. Kita berusaha masing-masing dari kita untuk berperan dalam pemajuan dan pemakmuran masjid ini, sehingga setiap kita punya kontribusi kebaikan untuk masjid ini dan kontribusi kebaikan untuk kita masing-masing yang nantinya itu akan menjadi amal jariah yang kebaikannya akan terus mengalir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga apa yang kita niatkan untuk pemakmuran masjid ini semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga masjid ini benar-benar membawa kemakmuran buat kita, dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita berikan untuk masjid ini dicatat Allah sebagai kebaikan, dan semoga menjadi amal jariah yang buat keberkahan buat kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi masjid ini dan memberkahi kita semua selama kita memakmurkan masjid. Aku lupa dikata astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang tadi materi yang melaksanakan Ustaz Misbah Munir mengenai bagaimana tentang masjid itu dan bagaimana
persoalan jamaah ini untuk terus memakmurkan masjid kita tercinta ini. Sebelum kita akhiri kajian malam hari ini, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, setelah penghitungan sholat kemarin, kami dapat banyak pertanyaan juga. Itu yang nama-nama terpilih itu mau dijadikan apa? Itu saya nggak bisa jawab. Untuk itu pertanyaan itu kami lempar ke Pak Heru atau Pak Medi yang bisa menjawab. Jadi banyak yang bertanya seperti itu, yang nama terbanyak itu nantinya akan dijadikan seperti apa? Pak Heru atau Pak Medi? Mumpung ini zamannya banyak, sekalian jawab. Jadi kan sampai sekarang ini kan masih banyak tanda tanya, ini ketuanya siapa, 3 nama itu jadi siapa saja, ini ketua apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada permasalahan. Jadi saat itu kita mengadakan pemilihan pengurus masjid. Kemudian sudah terpilih, ada suara terbanyak 1, 2, 3 dan selanjutnya. Maka nanti itu akan kita akomodir semua. Semua akan dipakai sebagai pengurus. Yang jelas yang terbanyak ya pasti ketua. Kemudian ketua akan memilih anggota-anggota yang amanah, ikhlas, dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira nanti Pak Medi akan segera mengumpulkan semua data yang ada dan akan segera dibentuk sekalian untuk pembentukan pantong yang kira-kira 1,5 bulan lagi akan kita hadapi. Saya kira demikian Pak Bu. Mungkin tidak adanya Mas Medi akan segera membuat planning, schedule sehingga akan segera terlaksana pembentukan kepengurusan yang tetap. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Eko, jadi sampun jelas ya bahwa kemarin nama-nama yang terpilih itu merupakan calon pengurus, tapi yang sudah pasti itu yang terbanyak. Jadi Pak Medi ini sebagai ketua takmir Masjid Al-Fahim, nanti yang beliau bertugas membentuk pengurus, membentuk kalau presiden yang membentuk menterinya. Jadi kami persilakan Pak Medi untuk secepatnya mengumpulkan pengurusnya biar segera terbentuk, karena kita sedang mendekati Ramadan dan ada beberapa urgensi di masjid ini memang yang harus diperbaiki, terutama yang kemarin dampak hujan yang jelas kemarin itu luar biasa sampai masjid tidak bisa digunakan. Dan ini menurut Pak Medi antisipasinya biar masjid ini tetap bisa digunakan walaupun hujan. Kemarin luar biasa memang angin hujan deras, jadi sampai sini airnya itu, maka sholat di sebelah utara itu mungkin yang paling urgensi dari kita. Oke, insya Allah. Oke, insya Allah ini dari Pak Heru yang memang beliau setelah mengundurkan diri mau fokus pembangunan ini. Oke, insya Allah nanti sebelum Ramadan sudah dibangun untuk antisipasi hujan dan angin di masjid ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena Isa sudah masuk, dan infak pada malam hari ini alhamdulillah terkumpul 450.000 rupiah. Terima kasih pada jamaah semuanya. Tentu saja seperti yang disampaikan tadi, sekecil apapun kontribusi dengan kontribusi kita, insya Allah akan dicatat oleh Allah SWT sebagai jariah kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kalau lebihnya dari kami mohon maaf. Bila itu